Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat optimalkan, dapat maksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah dalam arti yang luas, sehingga kapanpun, dimanapun, sedang apapun kematian menjemput kita yang satu saat pasti akan kita alami dan kita hadapi. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kapan kematian itu menjemput kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah. Setelah dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, setelah taubat kita diterima oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Tema yang akan kita berbagi dalam waktu yang sangat terbatas ini yaitu larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Mari sama-sama untuk mendapat dan menambah keberkahan dari Allah. Taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang langkah-langkah syaitan dan larangan Allah kepada kita, khususnya hamba-hambanya yang beriman, untuk mengikuti langkah-langkah syaitan itu sangat tegas sekali. Salah satunya mungkin kita ada yang hafal ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara utuh, secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh, yaitu dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, semuanya diperintahkan oleh Allah agar kita berislam secara utuh. Yang mungkin di sini pernah kita bahas, berislam secara utuh itu seperti apa? Menjadikan iman landasan kehidupan kita dan syariat sebagai tata cara kehidupan kita, dan pada waktu yang sama
Selain iman jadi landasan kehidupan, syariat menjadi tata cara kehidupan, akhlak mulia, akhlak karimah kita pakai dalam segala aspek kehidupan kita 24 jam. Bahkan sampai kita tidur, bahkan sampai kita mengembuskan nafas kita yang terakhir. Nah, setelah itu Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-sekali engkau, hei hambaku yang beriman, yang sudah berislam secara utuh tersebut, ya, kau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum adu mubin, kata Allah. Karena syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Yang namanya musuh, idealnya tidak ada menginginkan ya orang yang dimusuhinya untuk bahagia, itu nggak ada. Yang namanya musuh tidak ada menginginkan orang yang dimusuhinya itu sukses, tidak ada. Justru yang diinginkan adalah kehancuran. Justru yang diinginkan adalah kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan kalau boleh penderitaan dunia dan akhirat. Itu satu. Yang kedua, Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, ada dalam surat An-Nur ayat 21. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya, wa may yattabi khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Lebih jelas lagi Allah katakan, hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, kalau engkau beriman dan mengaku beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Dalam apa ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam, bahkan sampai kita mati dan dimanapun kita berada. Allah ingatkan, wa may yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan dalam menjalani kehidupannya, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka orang tersebut berarti dia sudah menyuruh kepada perbuatan keji dan kepada kemungkaran. Jadi dalam ayat ini tegas, mengikuti langkah-langkah syaitan berarti sadar atau tidak sadar kita sudah menjadi korban syaitan tadi untuk menjadi orang yang menyuruh perbuatan keji dan mungkar. Itu satu. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala ya, tentang larangan mengikuti apa yang disebut dengan langkah-langkah syaitan ini, ya, adalah apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya, kalau ini lebih umum. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau kita belajar ilmu namanya ilmu usul fikih. Bab tentang yaitu al-am, lafadz umum. Salah satunya dalam rumusan bab tentang umum ada satu rumus, ya, yaitu apabila di dalam ayat Al-Quran atau mungkin hadis qudsi ada ungkapan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, yaitu bunyi kaidahnya itu begini,
innal khitoba biya ayuhan nas yashmalul kafirah. Ya. Sesungguhnya jika ada teks ayat dalam Al-Quran atau mungkin hadis qudsi yang di situ teksnya ada ungkapan ya ayuhan nas, hai manusia, maka ungkapan ya ayuhan nas tadi ya adalah satu ungkapan yang dilarang oleh Allah untuk mengikuti, atau yang terkandung dalam kata ya ayuhan nas tadi bukan hanya orang beriman saja, bahkan orang kafir pun di situ menjadi objek kata ya ayuhan nas. Nah, maka di sini Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, siapapun kalian, beriman atau tidak, pokoknya kalian adalah manusia, bangsa apapun kalian, suku apapun kalian. Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari segala apa yang ada di permukaan bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan Allah mengingatkan, innahu lakum adu mubin, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Nah, jelas dari 3 ayat ini saja jelas bahwa kita ya orang yang beriman dilarang oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, dilarang mutlak oleh Allah untuk kita mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa? Tadi sudah Allah katakan, karena syaitan adalah musuh yang nyata. Kenapa? Karena orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan sebetulnya dia sudah menjadi budak syaitan, dan dia pasti akan menjadi orang yang menyuruh ya untuk melakukan perbuatan keji dan menyuruh untuk melakukan perbuatan mungkar. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apa sih contoh ajaran-ajaran yang menggambarkan bahwa kita mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut? Simpelnya, nah ini simpelnya, ajaran-ajaran yang menggambarkan kita mengikuti langkah-langkah syaitan adalah ajaran-ajaran yang jelas-jelas menjauhkan kita dari kebenaran. Itu satu. Ajaran yang jelas-jelas menjauhkan kita dari agama. Ajaran-ajaran yang jelas-jelas ya membuat kita bukan semakin baik, tapi semakin justru bukan hanya tidak baik, justru akan celaka dunia dan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah dan insya Allah ada dasarnya. Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwa. Apa kata dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 bulan Juli, seingat saya itu, haram hukumnya bagi umat Islam, ya, bagi umat Islam untuk apa? Untuk menjalankan dalam kehidupan mereka ajaran sekularisme. Ajaran apa lagi? Liberalisme. Ajaran apa lagi? Pluralisme agama. Kenapa? Karena hakikatnya ajaran-ajaran seperti ini, belum lagi nanti ajaran materialisme,
Belum lagi nanti ajaran yang disebut dengan ya gaya hidup hedonisme, apalagi naudzubillah ajaran yang disebut dengan komunisme dan lain-lainnya. Ajaran liberalisme aja dah contoh. Ya, apa itu ajaran liberalisme? Ajaran yang memisahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari dari agama dan imannya. Oh, mereka licik, Pak. Mereka licin. Membuat opini-opini seakan-akan benar padahal itu salah, dan bahkan menjauhkan kita dengan tidak sadar dari agama dan dari kebenaran. Itu ajaran liberalisme. Saya kasih contoh. Oh, yang mungkin sering saya kasih contoh di sini. Oh, agama itu kan urusan pribadi. Iman itu kan urusan pribadi. Ini urusan bisnis, Bung. Ini urusan dagang, Bung. Kalau yang namanya bisnis haram-haram sedikit itu biasa aja. Hari gini yang akan yang halal, yang haram aja susah. Agama itu urusan pribadi, Bung. Iman itu urusan pribadi, Bung. Ini urusan politik, Bung. Enggak ada hubungannya dengan agama dan iman. Agama ya agama, politik ya politik. Jangan campur adukkan antara agama dan politik. Dasar, Pak. Licin. Kelihatannya benar. Apalagi yang namanya urusan agama, urusan ya iman itu satu yang sakral, sesuatu yang suci. Kalau yang namanya bisnis haram-haram sedikit biasa itu. Jangankan cuman haram-haram sedikit, haram aja dalam bisnis itu udah biasa katanya. Ya kan gitu tuh. Ya Allah, saya hanya berpikir, Pak, kalau seandainya itu ajaran agama, maaf tanda kutip, selain Islam, ya silakan aja. Kita nggak peduli itu, Pak. Itu urusan mereka. Karena dalam Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu, agamamu, urusan agama kami, agama kami. Dalam Islam itu jelas, clear, ya, bahwasanya ketika seorang muslim dalam bahasa fikihnya disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah layak dibebankan menjalankan hukum syar'i. Syaratnya minimal 3. Dia seorang muslim, dia berakal sehat, dan dia sudah dewasa. Cirinya dewasa, kalau dia perempuan sudah balik, ya, sudah balik. Balik itu ukurannya apa? Ya, baik laki-laki maupun perempuan, usianya sudah 15 tahun menurut hitungan Hijriah. Kalau menurut hitungan Masehi, 15 tahun menurut hitungan Hijriah itu adalah jika usianya sudah 14 tahun 6 bulan 15 hari menurut hitungan Masehi. Maka apabila ada laki-laki dan perempuan usianya sudah seperti itu, dia sudah disebut baligh. Walaupun boleh jadi dia wanita belum haid, laki-laki belum mimpi basah, atau usianya belum seperti itu. Laki-laki misalnya baru 13 tahun tapi sudah mimpi basah, juga sudah disebut baligh. Atau perempuan usianya belum 15 tahun menurut tahun Hijriah, misalnya baru 11 tahun tapi sudah haid, itu juga disebut baligh. Nah, seorang mukallaf itu syaratnya dia sebagai seorang muslim berakal sehat dan baligh. Jika dia sudah disebut mukallaf, maka dia layak dibebankan menjalankan hukum syar'i secara utuh. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dan apapun dan dimanapun dia berada. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam, yaitu dia tidak boleh lepas sedikit pun dari imannya sebagai landasan kehidupannya. Itu mutlak, nggak boleh lepas.
Dan kalau dia sebagai seorang muslim, supaya nggak dikatakan sebagai seorang muslim yang fasik, ya, artinya fasik apa? Al-khuruj anil haqqi, keluar dari kebenaran. Maka kalau dia sebagai seorang muslim sejati, selain iman jadi landasan kehidupannya, dia tidak boleh keluar dari tuntunan syariat dalam segala aspek kehidupannya. Apapun yang dilakukan, iya. Berbisnis, iya. Bergaul, iya. Berpolitik, iya. Apapun yang ia lakukan, tidak boleh keluar dari tuntunan syariat. Yang kedua. Yang ketiga, akhlak mulia harus dipakai dalam segala aspek kehidupannya. Nah, secara umum landasannya saya katakan seorang muslim yang hakiki itu iman harus jadi landasan kehidupan, syariat menjadi tata cara kehidupan, akhlak mulia harus dipakai dalam segala aspek kehidupan, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini ada dalam hadis, ya, masih di awal-awal hadis kitab Al-Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Saya nggak mau cerita panjang tentang hal itu karena nggak selesai. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Satu ajaran ini saja yang disebut dengan sekularisme, kalau sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau nggak sadar, ya, apa yang terjadi bagi kita, Pak? Sadar nggak sadar kita sebetulnya makin jauh dari agama. Sadar nggak sadar sebetulnya kita makin jauh dari kebenaran. Sadar nggak sadar sebetulnya kita sudah masuk perangkapnya syaitan. Sadar nggak sadar sebetulnya kita sudah menjadi orang budaknya syaitan. Yang boleh jadi bukan sekedar budaknya setan, kita sudah menjadi manusia-manusia yang menyuruh melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kan banyak toh kita ngaku Islam, Mbak, tapi berbisnis sudah nggak sesuai dengan syariat. Betul nggak, Pak? Kita ngaku Islam, Pak, ngaku beriman, maaf, tapi bergaul sudah nggak sesuai dengan aturan syariat. Kan gitu toh? Kita ngaku Islam, apalagi ketika diamanahkan oleh Allah satu jabatan politik atau dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, kita sudah jauh dalam menjaga amanah dari Allah dan kepercayaan dari umat tersebut. Kita sudah jauh dari syariat. Kan ini yang terjadi. Lagi-lagi tadi, Pak, setan itu sangat licik. Apa kata setan? Ya Allah, agama itu urusan pribadi, iman itu urusan pribadi, ini urusan bisnis. Bisnis itu kotor-kotor sedikit biasa. Ini urusan politik. Yang namanya politik itu nggak ada yang bersih. Namanya politik itu kotor. Kalau nggak berani berbuat kotor, ya jangan berpolitik. Yang namanya bisnis, ya kalau nggak berani ya menghalalkan segala macam cara, ya jangan berbisnis. Ayo, apa jadinya, Pak, kalau bisnis sudah menghalalkan segala macam cara? Diamanahkan oleh Allah sumber daya alam pun kita sudah nggak memikirkan lagi itu. Apakah sumber daya alam ini amanah dan kepercayaan dari Allah, kita udah nggak pikir. Yang penting, apalagi maaf, dihinggapi dengan penyakit yang disebut dengan penyakit tamak dan rakus. Padahal Allah sudah ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur, sudah membuat engkau lalai, tidak tahu halal, tidak tahu haram. Apa itu at-takasuru? Berlomba-lomba dalam hebat-hebatan dan banyak-banyakan urusan materi, urusan dunia.
Apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kau mati. Kalau kau ikuti yang namanya dunia, yang namanya materi, nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah selesai, bahkan tidak terasa. Kadang-kadang kita sudah menjadi budaknya harta, tidak terasa. Kadang-kadang kita sudah menjadi budaknya dunia, tidak terasa. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sudah menjadi orang yang kejam dan sadis, dan kadang-kadang tidak terasa hilang rasa perikemanusiaan dari diri kita. Nah, inilah yang disebut salah satu langkah apa yang disebut dengan khutuwatis syaitan. Dan sering saya katakan, kalau bisnis itu, urusan ekonomi itu adalah kotor, ya. Kalau urusan politik itu kotor, maaf, Islam memandang berbisnis adalah salah satu konsep dan cara kita beribadah, mengabdikan hidup kita kepada Allah. Silakan baca ayat-ayat tentang bisnis, banyak banget, Pak. Silakan baca, kaji hadis-hadis tentang bisnis, tentang ekonomi, banyak banget. Apalagi dalam buku yang pernah saya baca yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad SAW, the super leader, super manager. Itu beliau menyatakan Rasulullah itu tidak kurang 28 tahun hidupnya itu berkecimpung dalam bisnis, dan otomatis tidak sedikit yang namanya hadis-hadis tentang bisnis. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah itu, ya, itu juga ayat tentang ekonomi. Dalam hal ini peringatan dari Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kata Allah, hei orang-orang beriman, jika engkau melaksanakan transaksi hutang piutang, yang namanya bisnis kan hutang biasa ya Pak ya. Apa kata Allah? Kalau engkau melaksanakan transaksi hutang piutang, apa kata Allah? Faktubu, tulis. Itu ayat terpanjang, Pak, sampai akhir ayat itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, oh urusan bisnis gak ada hubungan dengan agama, silahkan kalau itu ajaran agama selain Islam. Kalau Islam tidak. Jangankan urusan bisnis yang berhubungan dengan orang banyak, jangankan urusan politik yang berhubungan dengan negara, bahkan dengan umat manusia yang jumlahnya jutaan. Urusan ke WC aja orang Islam itu ada etikanya, Pak. Ada nggak aturannya, Pak? Itu urusan ke WC. Maka impossible kalau urusan bisnis, urusan politik nggak ada etika dan nggak ada peraturan dalam agama Islam. Kalau ajaran agama yang lain, memangnya kalau seandainya dalam ajaran agama mereka nggak ada, ya, dalam agama mereka ajaran bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara memperlakukan sumber daya alam, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kehidupan seorang muslim dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Sebagaimana Rasul bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali mereka telah lulus dari 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, umurnya. Ya, umurnya. Ada yang diberikan umur 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sampai 50, 60, 70, bahkan 80, bahkan lebih. Sejak dia balik sampai dia mati, itu akan ditanya oleh Allah, umurmu kau habiskan untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya, masa gagah-gagahnya. Kalau berkuasa, masa berkuasa-kuasanya, masa hebat-hebatnya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa gagahmu, masa kayamu, masa kuatmu itu kau gunakan untuk apa? Yang ketiga, kata Rasul, wa an malihi min aina
ya, iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta, kekayaan, aset yang dimiliki, sekecil apapun aset yang ada, itu akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu, didapat dengan cara apa? Sudahkah didapat dengan cara yang halal? Sudahkah didapat dengan cara yang sesuai dengan hukum dan tidak keluar dari syariat? Oke, alhamdulillah didapat sudah dengan cara yang benar. Oh, enggak cukup. Wa fima anfaqahu, akan ditanya oleh Allah, kau belanjakan, kau gunakan untuk apa harta itu? Subhanallah, itulah Islam, Pak. Kemudian yang akan ditanya lagi oleh Allah, wa an ilmihi ma amila bih. Ketika engkau diberikan ilmu, ketika engkau diberikan kecerdasan, ketika engkau diberikan keintelektualan, kau gunakan untuk apa ilmumu itu? Itulah Islam. Maka Islam mengenal ibadah dua macam. Ada yang disebut ibadah mahdoh, murni ritual, hubungan kita muamalah ma Allah, bagaimana kita berinteraksi langsung dengan Allah, yaitu dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah haji dan umroh dan sebagainya. Ada yang disebut dengan muamalah ma'al khalqi, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk dan bagaimana kita memperlakukan makhluk dan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, jelas ya Pak ya. Jadi di antara langkah setan apa yang disebut dengan ajaran sekularisme. Ayo, nggak perlu tanya orang, tanya diri kita. Kayaknya Pak, kita ini sadar gak sadar sudah sekuler atau belum? Ayo, dalam berekonomi, kayaknya Pak Jalu kita sudah sekuler atau belum? Ya, Ustaz Imam, kayaknya di dalam berpolitik kita udah sekuler atau belum? Udah ya? Dalam memperlakukan dan mengelola sumber daya alam yang Allah amanahkan, kelihatannya Pak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ajaran sekuler atau ajaran siapa yang dipakai kayaknya Pak? Nah, sudah nggak perlu menyalahkan ya Pak ya. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau itu ajaran yang disebut dengan langkah setan, sudah pasti akan mensengsarakan kita. Kalau itu ajaran yang disebut dengan langkah-langkah yang diajarkan oleh setan, itu pasti akan membuat kehancuran dalam kehidupan kita yang mengerikan, yang sudah pasti keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya dapat duit, tapi duit nggak berkah. Ya jabatan ada, tapi jabatan nggak berkah. Banyak nggak Pak sekarang orang yang kaya tapi kekayaannya nggak berkah? Banyak nggak orang sekarang diamanahkan jabatan yang tinggi dan strategis tapi jabatannya tidak berkah? Apa cirinya nggak berkah? Ya diantara cirinya membuat dia semakin jauh dari Allah, membuat ibadahnya semakin kacau balau. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib pun sudah dia tinggalkan. Karena apa? Karena tergoda dengan dunia. Yang kedua, apa sih tandanya dicabut keberkahan oleh Allah? Tandanya adalah jabatannya, hartanya, ilmunya membuat dia semakin arogan, sombong, bahkan zalim. Yang ketiga, apa sih tandanya? Jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya pun nggak mendapatkan kebahagiaan, nggak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, nggak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari jabatannya. Duit banyak, tapi maaf, kalau gelisah terus gimana Pak? Duit banyak, kalau ya Allah membuat semakin hidupnya nggak tenang, buat apa? Kan gitu tuh Pak ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ajaran apa yang disebut dengan ajaran sekularisme? Selain sekularisme, ajaran liberalisme. Nah, ini juga termasuk langkah setan, Mbak. Apa itu ajaran liberalisme? Ajaran yang dengan alasan hak asasi manusia, manusia bebas melakukan apapun dan tidak boleh diatur-atur. Jangankan oleh agama, oleh negara pun nggak boleh.
Contoh, nih contoh Pak. Oh, rasa cinta dan kasih sayang itu urusan pribadi saya, katanya. Karena saya cinta dan kasih sayang itu urusan pribadi saya mau berbagi rasa cinta dan kasih sayang itu dengan sesama jenis, itu urusan saya. Saya laki-laki ingin berbagi rasa cinta dan kasih sayang dengan laki-laki juga, itu urusan saya. Saya diberikan rasa cinta dan kasih sayang, saya sebagai perempuan untuk berbagi rasa cinta dan kasih sayang sesama wanita, itu urusan saya. Nggak boleh ada yang ngatur-ngatur. Jangankan sesama manusia, dengan binatang pun itu urusan saya. Maaf ya, mudah-mudahan saya nggak keliru mendapatkan informasi ini. Indonesia itu sekarang Pak, kalau nggak salah negara nomor 4 atau nomor 5 gitu Pak, terbanyak kaum yang disebut dengan kaum pelangi. Apa kaum pelangi itu Pak? LGBT. Itu Indonesia yang katanya negara muslim mayoritas terbanyak di dunia, itu negara yang nomor 4 atau nomor 5 terbanyak ya pelaku LGBT itu Pak. Mengerikan. Padahal Islam jelas, Islam nggak melarang laki-laki dan perempuan bergaul bebas, silahkan, tapi dengan syarat setelah diikat dengan tali yang disebut dengan tali pernikahan yang sah, ya kan Pak? Silahkan. Bahkan dalam Islam, seorang laki-laki menyalurkan syahwat birahi seksnya kepada seorang perempuan menyalurkan syahwat birahi seksnya kepada laki-laki, kalau dia sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah, itu justru menjadi ibadah yang paling lama dalam hidupnya. Betul nggak Pak? Siapa bilang Islam melarang laki-laki dan perempuan bergaul bebas dalam menyalurkan syahwat dan birahinya? Tidak dilarang, selama, nah tolong diingat, selama kalau antar laki-laki dan perempuan itu sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah. Justru ketika seorang laki-laki menyalurkan syahwat birahi kepada istrinya, seorang perempuan menyalurkan syahwat birahi seksnya kepada suaminya yang sah, justru itu dia sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kurang apa lagi, Pak? Bahkan kita lahir ke dunia ini karena apa, Pak? Karena syahwat itu ada, birahi itu, coba kalau nggak ada. Atau maaf, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apa bisa lahir kita manusia, Pak? Tapi sekarang ada ajaran namanya ajaran liberalisme. Wih, alasan hak asasi. Ya Allah, ayo apa jadinya dunia ini kalau laki-laki sudah suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan? Apa yang terjadi? Punah, Pak, manusia ini, Pak. Bahkan kan pernah dunia ini ditegur oleh Allah, apabila ada penyimpangan seksual, apa yang terjadi, Pak? Timbul penyakit kelamin yang disebut HIV. Bukan cuma HIV, AIDS, yang katanya sampai saat ini kalau sudah sampai AIDS itu nggak ada obatnya, Pak. Ada cuma apa, Pak? Untuk menunda kematian aja. Ya tapi sayang dengan alasan, oh rasa cinta itu kan urusan pribadi seseorang. Oh, ketika seseorang ingin menyalurkan syahwat birahinya dengan sesama jenis, itu urusan dia. Oh, jangankan sesama manusia, sesama jenis, dia ingin menyalurkan syahwat birahinya dengan binatang pun itu urusan dia. Nggak boleh ada yang ngatur-ngatur. Jangankan maaf, agama, negara pun nggak boleh. Dan sudah banyak di dunia ini negara secara undang-undang negara mereka melegalkan pernikahan sesama jenis. Terakhir mungkin kita pernah dengar Thailand, ya Pak ya. Betul. Ya Allah,
Ya Allah, saya cuma berpikir, Pak. Saya pernah ngelihat kucing, Pak. Kucing, tahu kenal kucing, Pak? Saya nggak pernah ngelihat itu kucing jantan kawin sama kucing jantan. Pernah ngelihat Bapak Ibu kucing jantan kawin sama kucing jantan? Pernah ngelihat, Pak, ayam jago kawin sama ayam jago? Ada ayam betina kawin dengan ayam betina? Ada kucing betina kawin dengan kucing betina? Lah ini ada namanya manusia, katanya modern, katanya berilmu. Astagfirullahalazim. Yang kucing saja nggak lakukan, ya. Yang binatang aja nggak lakukan. Dengan alasan itu hak asasi, dengan paham yang disebut dengan paham liberalisme. Jangankan agama, negara pun nggak boleh ada yang ngatur-ngatur katanya. Dan ini dalam kehidupan umat manusia di dunia ini bukan hal yang aneh lagi, Pak. Terjadi nggak, Pak? Jadi ya Allah, agama Allah itu sudah jelas menjadikan manusia berpasang-pasang, laki-laki dengan perempuan, perempuannya dengan laki-laki. Dan Allah itu nggak melarang laki-laki dan perempuan menyalurkan syahwat seks birahinya kepada lawan jenis, silahkan. Tapi maaf, harus diikat dengan tali pernikahan yang sah. Selesai kan tuh? Supaya apa? Supaya keturunannya jelas. Supaya apa? Supaya ada pertanggungjawaban. Supaya apa? Supaya keturunan manusia ini nggak kocar kacir, nggak semrawut. Kan gitu loh, Pak. Makanya itu ya, tapi yang namanya setan, Pak, yang namanya setan paling pintar ngerayu, ya kan? Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 39. Pernah dengar, Pak? Al-Hijr ayat 39. Ya. Salah satu bagaimana iblis atau setan merayu manusia. Apa kata iblis? Jelas dalam surat Al-Hijr ayat 39 itu Allah bilang begini. Qala, iblis berkata, Rabbi, ya Tuhanku. Jadi, Pak, kalau ada orang bilang iblis itu nggak bertuhan, salah. Iblis itu bertuhan. Iblis itu ngaku Allah sebagai Tuhannya. Lihat surat Al-Hijr ayat 39. Qala, berkata iblis. Apa kata iblis? Rabbi, ya Tuhanku. Tapi sayang, iblis itu dengan kesombongannya akhirnya dia dikatakan oleh Allah wa kana minal kafirin. Walaupun dia mengaku dia bertuhan. Nah, iblis berkata dalam surat Al-Hijr ayat 39, Allah jelaskan kata apa? Bima aqwaitani, karena engkau ya Allah telah menyatakan aku ini sesat. Nah, ini cara iblis menggoda. La uzayyinanna lahum fil ardi. Segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat, segala bentuk yang menyimpang, segala bentuk yang enggak benar, yang disebut langkah-langkah setan, itu dibikin oleh iblis seakan-akan indah dan mengasihkan kalau dilakukan. Itulah Oma Irama pernah bilang, kenapa kok yang haram itu yang asik-asik? Nah, kenapa kok yang dilarang itu yang enak-enak? Ya, itu kerjaan iblis. Dan iblis bersumpah, wala ughwiyannahum ajmain, dan saya bersumpah, kata iblis, siapapun makhlukmu yang bernama manusia akan aku goda dan akan aku jerumuskan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mungkin ini dulu di antara langkah-langkah setan yang dirasa atau tidak, ya, sadar atau tidak sadar. Nauzubillah, mungkin kita sudah terperangkap dengan langkah-langkah ini. Seandainya selama ini mungkin kita sudah masuk ke dalam perangkap ini, yuk sama-sama kita hentikan, Pak.
jangan teruskan. Sebab apa? Kalau kita masih tetap meneruskan apa yang disebut dengan langkah-langkah syaitan ini dalam kehidupan kita, maaf, minimal keberkahan akan dicabut oleh Allah dalam kehidupan kita. Maaf, jangankan kebahagiaan, kesengsaraan iya. Jangankan yang namanya kebahagiaan, penderitaan iya. Jangankan kita akan selamat, justru kita akan celaka dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang sering juga saya katakan, kalau maaf, kalau yang namanya urusan bisnis itu kotor, urusan politik itu kotor, tutup saja semua fakultas-fakultas ilmu yang membahas tentang bisnis, yang mengajarkan tentang bisnis, dan tutup saja fakultas-fakultas ilmu politik itu. Sebab kalau bisnis itu kotor, kalau politik itu kotor, berarti semua fakultas-fakultas ilmu politik, fakultas-fakultas yang membahas tentang bisnis pasti mengajarkan semua mahasiswanya untuk jadi orang kotor, untuk menjadi orang yang akan menghalalkan segala macam cara. Untuk apa ada fakultas yang seperti ini? Islam mengatakan itu semua adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah, sarana untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi, walaupun mungkin ada kesalahan selama ini yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kita bertaubat, sehingga ridho, rahmat dan keberkahannya senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.